Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran yang cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah pertunjukan karunia yang salah. Bagaimana ini boleh berlaku dalam kehidupan kita? Patut bagaimana yang sepatutnya? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya." Saudara, menarik bacaan kita ini, yang kita boleh baca dalam 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 11. Ini merupakan pernyataan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kasih karunia Tuhan dan bagaimana itu harus digunakan dengan benar. Sebuah ilustrasi. Beberapa orang di gereja Korintus menghidap penyakit eksibisionisme atau suka menunjuk-nunjuk atau mempamerkan. Orang semacam ini susah menahan diri dari penonjolan diri. Orang jenis ini suka mendambahkan pengakuan, pujian dan penghormatan dari orang lain. Semakin banyak pujian, semakin seronok rasanya. Sadar atau tidak, penyakit ini juga masih ada sampai sekarang. Orang-orang dengan nafsu suka menunjuk-nunjuk tadi, menonjolkan karunia-karunia ilahi. Mengherankan bukan? Patutkah karunia itu ditunjuk-tunjukkan atau dipamer-pamerkan? Bukankah karunia itu pemberian cuma-cuma? Bukankah karunia adalah anugerah Tuhan? Jadi, mengapa menunjuk-nunjuk atau mempamerkan anugerah Tuhan? Saudara, kembali kepada bacaan kita. Paulus sungguh prihatin. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dia menjelaskan bahwa karunia Tuhan itu tanpa peringkat, sebab tiap-tiap orang menerima karunia menurut kehendak Tuhan. Tuhanlah pemilik sejati dari karunia itu. Manusia hanya diberi. Jadi, menunjuk-nunjuk atau mempamerkan karunia itu suatu yang salah. Apalagi kalau itu digunakan di luar prinsip untuk kepentingan bersama. Karunia Roh adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun nama besar diri pribadi. Ada karunia yang kelihatan luar biasa, besar. Ada pula yang kelihatan sederhana atau kecil. Semuanya itu sama nilainya. Tujuannya juga sama, yaitu agar umat Tuhan datang ke arah Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan? Apabila karunia Tuhan di dalam diri kita menjadi hanya untuk tujuan pertunjukan, pasti ada yang salah dengan diri kita. Mungkin saja hati kita bengkok. Bila hati kita salah atau bengkok, tidak jelas bagaimana mungkin bangunan tubuh Kristus boleh dikuatkan. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita dan kita aplikasikan bahwa apapun karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita, mari kita gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, pengakuan akan kesalahan atau dosa adalah awal dari kesucian. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan, meminta kekuatan, meminta kemampuan. Dan ingatlah janji Tuhan yang pasti ini, bahwa bila mana kita datang dengan sepenuh hati, Dia akan pasti memberikan kita kemampuan untuk boleh menggunakan segala karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan
untuk menggunakan pemberian karunia Tuhan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.